Salam, saudaraku, kita jumpa kembali di sore hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pimpin dan penuhi hidup kami Tuhan, agar apapun yang kami bahas pada sore hari ini sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Janganlah menjadi kehendak kami, melainkan kehendak Bapa yang terjadi lewat pemberitaan firman yang hidup ini. Biarlah berkuasa dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam tutur kata kami, serta sikap kami. Sehingga kami menjadi seorang yang bangkit dalam keterpurukan, bangkit dalam lilitan kuasa si jahat, sehingga kami dapat melepaskan diri dari ikatan itu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu hidup dalam hidup kami, sehingga kami selalu memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, ya, firman Tuhan yang akan kita sampaikan atau kita bahas pada sore hari ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 6 sampai 8. Lukas pasal 4 ayat 6 sampai 8, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Baik, saudara-saudaraku, jangan anggap sepele. Iblis adalah lawan yang jitu. Dia bukan sembarangan lawan, ya. Dia juga punya kuasa. Dia juga punya kemuliaan. Ya, kuasanya dia sanggup ya membuat kuasa bisa juga menyembuhkan dan bisa juga memulihkan. Tetapi bukan seperti kuasa yang datang dari Tuhan Yesus. Kenapa saya berkata? Ada orang yang menyembuhkan sesamanya bukan di dalam nama Yesus. Kita nggak tahu di dalam nama siapa. Tetapi mereka juga sembuh. Karena mereka meyakini Allah yang mereka alahkan. Allah yang mereka yakini juga, percayai. Tetapi bukan di dalam kuasa nama Yesus, darah Yesus, Roh Kudus Tuhan kita. Mereka juga punya kemuliaan. Kemuliaannya sudah tampak di dalam dunia ini. Ada kemewahan, ya, ada kebahagiaan. Kemewahan kebahagiaan yang berasal dari iblis itu tidak akan membuat kita yang merasa damai, sukacita, ya, yang kekal. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus ya menerima kuasa, menikmati kemuliaan dan mau menyembah Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi iblis juga di sini dia bisa juga menghendaki, saudaraku. Dia juga bisa menghendaki siapa saja yang mau diintimidasikannya. Jadi hati-hati. Ayo, mari kita minta kuasa Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus dapat melawan tipu muslihat iblis ini. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Di masa yang sekarang ini, kita sudah memilih percaya kepada Bapa kita Yesus Kristus dan harus kita gak boleh putus-putus berdoa. Karena kata Bapa, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah karena lawanmu iblis seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Dia sedang mengintip. Dia akan mau menerkam siapa yang diinginkan hatinya, siapa yang dikehendakinya. Jadi lawannya adalah doa, lawannya adalah ibadah,
lawannya adalah penyembahan kita, lawannya adalah sikap kita, bagaimana kita memperlakukan Tuhan, memperlakukan diri kita, dan memperlakukan sesama kita. Jadi kamu dan saya janganlah kita tergolong ya apa yang menjadi kehendak iblis dalam hidup kita. Ya. Iblis tidak bisa mampu menghasut ya melawan ketahanan roh yang ada di dalam diri Tuhan kita. Ya, siapa sih yang menandingi Tuhan kita? Siapa sih yang bisa sanggup menyelami pikiran Tuhan kita? Karena Dia adalah roh yang datang dari surga. Kudus, suci, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya, walaupun Dia mengambil rupa seperti wujud manusia, bukan dalam arti Dia ya manusia, tetapi Dia menjadikan dirinya sama seperti manusia atas kuasanya. Dia kan yang punya kuasa. Dia kan yang punya hak. Mau jadi manusia, ya, mau jadi gembala buat manusia, gak ada yang bisa melarang. Karena kita adalah anak-anaknya, buatan tangannya, karya tangan Tuhan. Nah, jadi apa yang sedang diperebutkan saudaraku? Masalah penyembahan. Ya, iblis juga mau kalau dia disembah. Ya, iblis adalah bapa pendusta. Dia juga punya kerajaan di dunia ini. Makanya dia menampakkan kerajaannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku gak tertarik dengan kerajaanmu. Kerajaanmu adalah kerajaan yang sia-sia, tidak kekal, fana. Tetapi kerajaanku adalah kerajaan yang penuh kuasa kemuliaan dan penuh dengan kekudusan. Ya, kerajaan Tuhan kita ada di surga, saudaraku. Jadi ayo, mari kita berpacu untuk mengejar kerajaan surga dalam hidup kita. Mari kita bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dekat? Kerajaan Tuhan dekatkan dalam dirimu. Bertobat, libatkan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan di dalam dirimu. Sehingga kamu mampu menolak tipu muslihat iblis di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Dia bangkit, dia bangkit dari hasutan iblis. Dia tidak tergoyahkan, ya. Dia adalah batu penjuru, batu yang kokoh, walaupun dia tidak dikenal di dunia ini, ya, dunia tidak mengakuinya. Dia adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu orang-orang tidak percaya. Mereka membunuh Tuhan kita, tetapi itu tidak apa-apa. Kalau kita sekarang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jangan goyah. Ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang menolong kita atas hasutan-hasutan berbagai macam hasutan-hasutan iblis dalam diri kita. Karena hanya satu yang kita sembah, yaitu Tuhan Allah. Nah, makanya iblis ini gak sanggup dia mencobai Tuhan. Kenapa? Tuhan punya kuasa, lebih berkuasa dari iblis. Ya, apa yang terjadi? Iblis mundur daripadanya. Dan sehingga dia meninggalkan Tuhan dan dia menunggu waktu yang baik. Nah, apa waktu yang baik? Dia memperdayai pikiran-pikiran manusia yang lemah, yang tidak kuat imannya. Sehingga lewat diri Yudas Iskariot dan lain-lain, ya, mereka dibutakan oleh iblis sehingga mereka benci sekali dengan Tuhan kita, sehingga mereka berkeinginan untuk membunuh Tuhan. Itulah waktu yang baik untuk iblis. Dia memenangkan, dia sudah merebut anak-anak Tuhan Yesus yang lemah imannya, sehingga iblis memperdaya mereka. Tuhan kita dibunuh. Tetapi apa jadinya? Tuhan mengalahkan maut. Tuhan telah bangkit dari antara orang mati sebagai bukti kebesarannya bahwa dia bukan sembarangan manusia. Dia lebih dari manusia. Ada kuasa, ada kemuliaan, ada kehidupan. Dia melawan maut, dia bangkit, dia
buktikan kepada orang-orang yang membunuh dia, yang membenci dia, aku adalah Tuhan. Kamu berencana, bahkan kamu berhasil membunuh saya, tetapi kamu tidak berhasil mengambil kekuatanku. Makanya, selain menang atas hasutan iblis, Tuhan kita sudah menang, mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Makanya kita, orang yang percaya kepada Tuhan, terus hari demi hari bangkit. Ya, sebagaimana Tuhan bangkit dari kuasa-kuasa dosa yang sedang mengiring dia di dalam dunia ini, dia sudah berhasil melawan dosa itu. Dia sudah bangkit melawan dosa itu. Begitu juga dengan kita. Ayo, mari kita sanggup melawan dosa. Mari kita sanggup membangkitkan roh kita di hadapan Tuhan, agar kita mampu melawan tipu muslihat iblis seperti Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, jangan kita ambil contoh, jangan kita ambil contoh kepribadian ibu kita Hawa dan bapak kita Adam. Ya, kenapa saya berkata jangan kita ambil? Biarlah yang terjadi dahulu jangan sampai terjadi sekarang ini. Karena kita sudah dibebaskan dari segala kuasa kutuk. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala kuasa maut. Makanya kita harus memilih. Kalau hidup dalam Tuhan, terus menerus iringi Tuhan. Kalau mau hidup dalam iblis, pilihan ada di tanganmu. Tetapi secara mata rohani, kita jangan buta. Kalau kita percaya Yesus jaminan hidup kita, ayo mari kita pilih Yesus dalam diri kita. Kenapa Ibu Hawa jatuh dalam perangkap iblis? Karena dia tidak memiliki iman yang kokoh. Dia lebih tertarik melihat keindahan, bentuk buah itu sedap rasanya. Makanya kita jangan tergiur oleh keindahan, kenikmatan, kemewahan di dalam dunia ini. Sama seperti Tuhan kita, dia tidak terlena, dia tidak terpedaya oleh kuasa kemuliaan di dalam dunia ini. Bapa sudah memberikan contoh, dia sudah menjadi pribadi lebih dari pribadi manapun. Dia sudah memberikan kita teladan yang baik. Bukan seperti Ibu Hawa. Dia makan buah itu, dia terpedaya oleh buah itu. Karena dia terlena dengan sebuah janji. Apa janji? Dia akan mau melihat mana yang baik, mana yang buruk. Matanya akan terbuka melihat keindahan dunia ini. Dia nggak sabar. Dia nggak sabar. Makanya kita harus sabar. Makanya kalau kita mencintai Tuhan harus sabar. Kalau kita menderita harus sabar. Kalau kita banyak masalah harus sabar. Kalau ada tanggapan-tanggapan, ada motivasi-motivasi lain, ada yang merayu-rayu kita, ayo ke sini, ke sana, jangan, sabar, jangan tergiur. Semua indah pada waktunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau kita selalu melibatkan diri kita, dia akan memberkati kita, saudaraku. Ada amin? Ya, amin. Jangan ambil contoh seperti Ibu Hawa. Dia terperangkap oleh tipu muslihat iblis. Tetapi mari kita teladani, kita contohi Allah kita yang besar, Imam Agung Maha Besar. Dia melawan tipu muslihat iblis. Dia tidak menyembah iblis karena yang disembah dia sendiri. Kemudian dia melawan kuasa maut, bebas bangkit. Nah, jadi saudara-saudaraku, mari kita bangkit bersama Tuhan. Mari kita bangkit bersama Tuhan. Mari kita menjadi pelaku. Menjadi pelaku di sini, jadilah pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Diingat, kalau kita mau menjadi pelaku, kita harus menjadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan.
ya terbukti nanti Yohanes ya pasal 4 ayat 23 ya berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki seorang penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Inilah salah satu bentuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan berkata hanya satu yang disembah, Tuhan Allah, berarti kita harus yakini, imani kalau kita harus menjadi pribadi yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan sangat menyukai penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudaraku, jadi di Keluaran juga berkata, di Keluaran juga berkata, Allah itu Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan itu yang kamu sembah, iblis. Yang kita sembah adalah Tuhan. Ya. Keluaran. Ya. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kita jangan membenci Tuhan, ya. Jangan kita menyembah Tuhan lain. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Ya, ingat ya, Dia akan membalaskan kejahatan kita pada keturunan kita yang ketiga dan keempat. Kalau misalnya dari saya, kalau saya seorang penyembah berhala, penyembah lain atau setan, iblis lah dan lain sejenisnya, kalau saya punya anak, itu nggak akan lepas, ya. Dari keturunan ketiga dan keempat tidak akan lepas. Baru nanti pulih di keturunan kelima. Jadi hati-hati saudaraku. Ya, hati-hati. Kita harus jadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya satu yang kita puji, yang kita sembah adalah Tuhan. Karena ini juga yang diperebutkan iblis. Jadi mari kita lawan, ya, melawan tipu muslihat iblis, ya, dalam diri kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita sanggup menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa sih, ya, apa sih bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuknya banyak, ya, menjadi penyembah banyak. Tapi saya akan mengangkat, ya, satu bentuk, ya, yang disukai Tuhan adalah kita harus, ya, selain berdoa, selain beribadah, ya, selain berbuah, bersikap, mengasihi Tuhan, diri sendiri, sesama, dan suka, ya, bermazmur di hadapan Tuhan. Dan inilah yang disukai Tuhan. Dia akan menyukai kita kalau setiap hari kita merenungkan firman-Nya. Selain kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa, kemudian kita menyanyikan lagu-lagu baru di hadapan Tuhan, lagu-lagu rohani, ya. Ini yang disukai Tuhan, saudaraku. Ya, inilah yang disukai Tuhan, ya. Karena Tuhan tidak mau kalau kita menyembah Tuhan yang lain. Ya, ada satu contoh. Kita harus menjadi pribadi yang mengagungkan, yang meninggikan, yang memuliakan Tuhan lewat pujian-pujian kita. Misalnya pujian rohani ada di mulut kita, ada di kerongkongan kita.
Kita harus memperbesar Allah kita, bukan memperbesar iblis, ya. Jadi salah satu bentuk sikap kita yaitu yang saya angkat di sini adalah ayo memuji Tuhan. Jangan menyukai pujian-pujian duniawi. Apa yang terjadi di sana? Ada kuasa, ada kemuliaan, ya. Ada memang kebahagiaan. Kita bahagia ketika kita menyanyikan lagu duniawi, seakan-akan kita membayang-bayangkan apa yang akan terjadi masa lalu kita. Karena kita itu terpedaya oleh musik-musik duniawi yang bagus. Kita nggak tahu bahwa musik yang didatangkan Tuhan Yesus sangat jauh lebih bagus, lebih indah, dan lebih elok kita dengar. Ada lagu-lagu rohani yang indah-indah, yang dahsyat-dahsyat, sukacitanya luar biasa, membangkitkan roh kita di dalam Tuhan. Ya, mari kita buktikan pembenarannya. Ya. Mazmur pasal 149 ayat 6a. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Pujian pengagungan, ya, puji-pujian, diagungkan nama Tuhan itu, bukan diagungkan namanya iblis. Cinta-cinta karet, kopi dangdut, dan lain sebagainya. Bukan. Yang kita nyanyikan, besarkan nama Tuhan. Ya, iman berikanku kekuatan. Ya, Allahku dahsyat. Ya, Allahku dahsyat. Luar biasa perkasa. Jadi itu yang dikehendaki Tuhan. Kemudian Mazmur 34. Ya, kita harus tahu dan kita harus, ya, membuktikan kebenaran ini. Kalau Tuhan menyukai pujian pengagungan. 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, pemazmur yaitu Raja Daud. Ya, dia suka sekali bermazmur di hadapan Tuhan lewat kecapinya. Kenapa? Karena dia menuhani satu Tuhan. Dan dia selalu bersukacita di dalam Tuhan karena dia mengalami pemulihan. Dia telah diampuni oleh Tuhan. Dengan diampuni, kita juga dengan diampuni kita, ayo mari kita balas kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup. Biar di kerongkongan, biar di mulut ini keluar puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Ya. 145 lagi ya. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setiap hari, bukan ya harinya dilangkah-langkahi. Ya, makanya bangun tidur, punya waktu siang, punya waktu sore, malam hari, ayo naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ya, nggak boleh malas-malas, nggak boleh jadi pemalas. Ya, jangan malas memuji Tuhan. Jangan malas mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di Efesus lagi. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 19. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita harus menaikkan puji-pujian, kita harus bermazmur, kita harus bersorak-sorai dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita berkata-kata, mengeluarkan kata-kata yang baik dalam membangun.
ya, saling membuat ya damai di antara sesama kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ini baru sebagian, masih banyak lagi ya menjadi ayat-ayat pendukung dalam ya menjadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan ini. Ya, kalau kita mau menyembah Tuhan, jadilah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadilah pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena inilah yang diperebutkan dan inilah yang memang jelas diperebutkan di dalam hidup ini. Coba mari kita lihat, mari kita renungkan. Sekarang banyak-banyak sekali ya di dalam rumah setiap orang pasti punya speaker di rumahnya ya. Puji Tuhan, speaker dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau sempat menyanyikan lagu-lagu duniawi itu membuat hati Tuhan sedih, yang meneteskan air mata. Katanya aku udah susah-susah payah ya menjadikan anakku ini di dalam dunia. Bersusah-susah payah aku merawat dia, mencukupi segala kebutuhannya, meraih cita-citanya. Tetapi gak ada kebanggaan yang kudapat dalam diri anakku ini. Jadi suatu kebanggaan bagi Tuhan, kalaupun kita mungkin hidup kita dulu kelam, sekarang telah percaya, memutuskan hidup dalam Tuhan, mari cintai Tuhan, jadilah penyembah, jadilah pribadi yang suka memuji Tuhan. Jangan memuji iblis, jangan menyembah iblis, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang siap sedia ya memuji memuliakan nama Tuhan. Karena segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kuasa hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus ada di Wahyu. Ya, saya lupa pasalnya. Yang penting yang jelas segala pujian, hormat, kemuliaan kuasa hanya bagi Tuhan. Ya. Jadi ayo mari kita cintai Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, dan segenap kekuatan kita. Jadi saudara-saudaraku, sekian saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Jadilah pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, berilah yang terbaik. Kalau kita mau Tuhan kita senang melihat kita, jangan dukakan hatinya. Ya, jangan menyembah dunia ini, jangan menyukai kemuliaan dalam dunia ini, tetapi sukai firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan agar hidupmu dibaharui hari demi hari, walaupun diproses tetapi sabar. Ya, sabar dalam kesesakan. Sabar, katanya sabar. Ya, pikul lakuk yang kupasang, karena itu adalah enak dan sehingga bebanku pun ringan. Kalau kita ikut menderita di dalam Tuhan, kalau kita ikut menderita memuji memuliakan nama Tuhan, sebenarnya capek sebenarnya. Tapi memang itu bawaan tubuh alamiah kita, natur. Tetapi kalau kita sudah lahir di dalam Roh Kudus, walaupun capek, kalahkan itu. Menderita demi Yesus karena ada yang menjadi sebuah harapan tujuan, karena mau melihat wajah Tuhan, mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak apa-apa kalau kita bercita-cita tinggi di dalam Tuhan. Kalau kita bercita-cita tinggi di dalam iblis, percuma hidup kita. Ya, kita harus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara-saudaraku, sekian saja yang saya sampaikan. Mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memberitakan Injil Bapa pada sore hari ini. Biarlah itu hidup dalam diri kami, sehingga Tuhan senang dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami
agar kami menjadi pribadi yang suka memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang Bapa inginkan, Bapa suka dalam hidup kami. Sebab hanya satu Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus, bukan iblis. Dan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami hancurkan itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah biru-biru darah Tuhan Yesus menyembuhkan kami, menolong, memetengi, dan menutup bungkus kami. Rohul Kudus yang hidup, yang benar, yang memagari kami, menutup bungkus kami, meteraikan kami. Amin. Shalom.